Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Kuliah Haris Makamil. Saya dari SMA Progresif Bumi Salawat, Sidoarjo. Sekarang ini saya tengah mengikuti program upgrading trainer digital skill yang diadakan di Surabaya. Nah, pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penugasan dari program ini. Video ini nanti akan berisi tentang solusi yang saya berikan. Oke, sebelum saya memberikan solusi, saya memberikan suatu latar belakang, suatu permasalahan yang saya amati. Saya mengambil permasalahan yang ada di Surabaya, yaitu sampah. Kenapa kok di Surabaya itu banyak banget sampahnya? Ya karena memang di Surabaya banyak penduduknya. Di Surabaya memiliki banyak penduduk itu dikarenakan banyaknya pendatang, terutama pendatang yang untuk bekerja ataupun yang untuk studi, biasanya kuliah. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi ketika suatu kota atau suatu wilayah itu dia jadi pusat pemerintahan, seperti di Surabaya ini jadi pusat pemerintahan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, maka itu akan otomatis meningkatkan jumlah penduduk karena banyak penduduk yang masuk ke Surabaya. Nah, karena banyaknya penduduk yang masuk ke Surabaya dan juga wilayahnya yang sempit, itu menyebabkan kepadatan penduduk di Surabaya jadi semakin padat banget. Nah, semakin padatnya penduduk nanti bisa timbul permasalahan-permasalahan yang banyak banget. Tapi saya hanya menyoroti permasalahan sampah karena masif, terutama sampah rumah tangga dan juga sampah industri kalau di Surabaya, dan mungkin juga ada lagi yang banyak lagi. Oke, dan juga sampah di Surabaya ini hanya terkumpul di satu titik, yaitu di Benowo. Ini nggak bagus juga. Itu menyebabkan penumpukan ini bisa menyebabkan penyakit, terutama di daerah sekitar Benowo ya. Itu nggak bagus kan. Saya memiliki solusi ini juga terinspirasi dari pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi Banyumas itu merupakan kabupaten dengan pengolahan sampah terbaik se-ASEAN. Bayangin, dari Indonesia ini terbaik se-ASEAN. Oke, jadi di Banyumas pengolahan sampah itu memiliki TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, TPST itu tersebar di setiap wilayah, mungkin di setiap desa ataupun kecamatan. Kalau di Surabaya mungkin bisa lah diterapkan di setiap kelurahan. Oke, jadi konsepnya seperti ini. TPST tadi menampung sampah dari warga, lalu diolah. Jadi, warga menyetorkan sampah ke TPST secara mandiri, jadi tidak perlu pemerintah atau mungkin dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang mengambil sampah dari masyarakat untuk ditimbun di satu titik. Jadi masyarakat secara pribadi bisa memilah sampah mulai dari rumah, mungkin dipilah dari sampah organik, sampah anorganik, dan yang lainnya. Lalu di dalam TPST tadi sampah itu bisa diolah lebih lanjut lagi. Misalnya yang sampah organik jadi pakannya maggot, yang nanti maggotnya bisa digunakan untuk pakan ternak seperti ternak apalagi ayam atau bebek atau mungkin lele dan sebagainya. Untuk sampah anorganik seperti botol plastik atau sampah kresek plastik dan sebagainya bisa dilebur dan juga nanti dibuat paving block atau genteng. Itu yang ada di Banyumas. Itu bagus banget untuk mengurangi sampah. Harapannya juga semoga terwujud juga di Surabaya bisa membuat TPST itu. Mungkin di setiap wilayah. Kalau mungkin terlalu muluk-muluk, mungkin di setiap kecamatan dulu ya. Setiap kecamatan ada TPST-nya sendiri. Nanti warga mungkin bisa menyetorkan sampahnya langsung ke TPST di kecamatannya masing-masing. Dengan begitu, pengolahan sampah di Surabaya bisa jadi lebih baik lagi. Lalu ketika secara fisiknya sudah bisa terwujud, seperti ada TPST dan sebagainya tadi, mungkin bisa membuat suatu aplikasi di mana warga itu bisa men-tracking, oh tadi saya sudah menyetorkan sampah sekian. Misal sampah organiknya sekian, sampah anorganiknya sekian, dan sebagainya. Nah, penyetoran sampah nanti mungkin ada cashback dari pihak TPST ketika menyetorkan sampah organik, misal dihargai Rp500 per kilo. Kalau yang sampah anorganik mungkin bisa lebih mahal atau sebagainya. Nanti itu hanya pikiran kasar aja. Nah, di situ peran dari program ini.
Jadi semoga ketika sudah ada TPST-nya nanti bisa membuat suatu program atau mungkin aplikasi handphone ya. Sekarang kan semua orang punya handphone, punya Android ataupun mungkin punya iOS dan sebagainya. Oke. Jadi seperti itu. Menurut saya kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa terwujud dan semoga video ini bisa bermanfaat lah. Bisa juga menginspirasi orang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.